Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Nine of Pentacle, Ace of Swords. Berikut ada energi dari Five of Pentacles. Berikut Three of Pentacles reversal. Berikut ada energi dari baiklah, di sana ada energi dari Six of Pentacles. Berikut ada energi dari Three of Swords. Berikut ada energi dari Queen of Cup, dan berikutnya ada energi dari Three of Cup. Jadi kalau melihat begini ya, nampak-nampaknya dalam hubungan kalian ini tuh kamu Scorpio sudah cukup mengetahui ya, sebenarnya kamu itu tuh nyamannya di mana, nyamannya kayak apa, sosok seseorang yang kamu cintai itu tuh seperti apa misalnya gitu ya. Jadi kayak untuk menjalani relationship dengan seseorang, kamu itu tuh enggak yang bisa ngejalanin dengan sekedar begitu aja gitu ya. Kamu butuh esensi, kamu butuh mendapatkan esensi dalam perjalanan itu gitu ya. Nah, jadi mari lihat-lihat, kamu nampak-nampaknya sempat berada dalam pilihan gitu ya. Kamu sempat dalam pilihan, mau teruskah bersama dengan dia atau gimana nih gitu ya. Nah, setelah sekian waktu kamu mempertimbangkan gitu ya, kira-kira yang mana nih yang paling cocoknya untuk kamu. Mari nampak-nampak di situ tuh akhirnya kamu kayak lebih memilih kita jadi temenan aja ya gitu loh ya, atau kita jadi sohipan aja gitu ya, atau kita jadi cukup rekan kerja aja ya gitu ya, kita cukup jadi co-parenting aja untuk anak-anak kita misalnya kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya ada keputusan yang kamu ambil dalam hubungan kalian, dan keputusan itu kamu tahu ya itu bakalan mengecewakan si pasangannya kamu gitu. Itu bakal bisa bikin dia juga marah gitu ya, sedih gitu loh, nano-nano lah gitu ya, dalam artian yang negatif gitu. Tapi kamu juga nggak bisa gitu loh ngebohongin dirinya kamu sendiri demi membuat si dianya happy, bahagia gitu ya, nyaman gitu, nggak bisa. Bukan soal egois-egoisan, tapi batinmu, pikiranmu, perasaanmu, jiwamu itu tuh jauh lebih penting gitu loh, daripada kayak menjadi people pleaser gitu ya. Kamu nggak mau seperti itu, kamu nggak butuh kayak reward gitu ya, kamu dianggap sebagai seseorang yang care, peduli, perhatian, baik hati dan sebagainya gitu ya dari orang lain gitu. Kamu mari lihat memang sudah cukup dewasa gitu ya Scorpio, kamu sudah cukup dewasa dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Kamu nggak bisa tidak self love demi ngelove-lovein orang lain gitu ya, nggak bisa gitu loh. Nah di sana, jadi yang bisa kamu tawarkan kepada seseorang ini ya tadi gitu ya, kita hanya temenan aja, kita hanya modelnya TTM-an aja kah gitu ya, atau kita ya jadi sohipan aja, rekan kerja aja ya, seperti itulah. Pokoknya adalah ya tawaran status yang kamu berikan kepada seseorang ini, yang dimana status itu tuh untuk saat sekarang setidaknya ya, itu tuh tidak akan mungkin membuat dia bisa mendapatkan dirimu lahir dan batin gitu loh ya. Jadi kayak terjatah gitu ya.
status yang mau kamu berikan sama dia ada jatahnya gitu ya, ada limitnya gitu loh. Nggak bisa misalnya jadi mempersunting kamu untuk diambil jadi istri gitu ya, nggak bisa gitu ya. Kamu mungkin juga nggak akan mau dipersunting sama dia gitu ya. Jadi ya ceritanya di situ tuh mungkin menurut kamu ya ini win-win solutionnya, walaupun barangkali dia belum bisa melihat winnya dia, menangnya dia, dampak baik untuk dia itu tuh apa gitu ya. Kamu siap dengan resiko itu gitu loh. Dia misalnya mau marah sama kamu, dia misalnya mau menolak keinginannya kamu gitu ya. Ya kamu siap aja gitu nanggung dampaknya gitu ya atas dari keputusannya kamu. Namun di sini tentu harapannya kamu semoga bisa lah ya silaturahminya itu tuh ndak pun sebagai kekasih, nggak pun sebagai suami istri, tetapi silaturahminya berjalan seperti selayaknya antar sesama manusia. Misalnya yang kayak gitu itu ya. Kamu nggak mau cari musuh, kamu nggak mau cari lawan, tapi kamu mau cari tenang, mau cari damai, mau cari aman, mau cari persahabatan gitu ya. Relationship yang sehat gitu loh. Relationship yang sehat, relationship yang lebih sepantas-pantasnya lah ya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Ya antara rekan kerja dengan partner kerjanya, antara gitu-gitu ya. Nah di sana kamu nggak mau, kalaupun tidak bisa level relationship ini diangkat lebih tinggi, akhirnya down, hancur, masuk ke level yang ini jadi musuh bebuyutan misalnya gitu ya. Kamu juga nggak mau di situ. Maunya tuh di sini soalnya Maria kamu udah cinta damai gitu ya. Kamu udah lebih senang tuh yang tenang-tenang gitu ya, yang adem-adem gitu ya, yang nggak berisik, nggak yang ribut, nggak yang kacau gitu ya, nggak chaos gitu. Kamu udah di situ jiwanya untuk di saat ini. Atau ya memang jangan-jangan kamu memang begitu orangnya gitu ya, memang bawaan lahirnya kamu udah lembut gitu loh, sudah ya memang nggak seneng lah dengan konfrontasi, adem ayem, maunya kamu seperti itu, harmonis baik-baik aja lah gitu ya. Nah di sana bukannya kamu tidak pernah mencoba untuk memberikan atau mengajak dirimu seperti apa yang dia mau gitu ya. Nampaknya di sini untuk beberapa dari kaum Scorpio kamu udah coba-coba gitu ya, kamu coba jadi kekasih, kamu udah coba mempertimbangkan dia menjadi suami kah, istri kah misalnya gitu ya. Tapi batin kamu ngikutin batin, soalnya ada batinnya kamu mungkin bilang bukan dia, jangan dengan dia gitu ya. Oh dengan dia itu tuh hanya persahabatan aja. Ya udah, kamu akhirnya manut gitu sama batinnya kamu gitu loh ya. Walau mungkin seluruh dunia ini tuh bilang kamu bodoh gitu ya, kok kamu nolak dia sebagai kekasih, dia kan duitnya banyak misalnya, oh dia kan ganteng banget tuh, oh dia kan ketua BEM misalnya kan, oh dia kan pejabat gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi kamu bilang ya nggak bisa sih, aku nggak perlu itu semua gitu ya. Aku nggak perlu kenyamanan yang kayak gitu, kemewahan yang seperti itu, status sosial modelnya yang begitu, aku nggak butuh itu gitu ya. Aku lebih butuh ya ini gitu, apalah ya nanti kamu sampaikan gitu kebutuhannya kamu. Nah jadi ya mari lihat kamu sedang jujur sebenarnya ya. Kamu sedang menjujuri dirimu, menjujuri dirinya gitu loh. Bukan dalam artian memang dengan sengaja mau menyakiti seseorang ini, mengecewakan seseorang ini, bukan seperti itu ya kalau Mari nampak. Hanya saja mungkin seseorang ini tuh kok agaknya berat gitu ya menerima maunya kamu gitu loh, menerima tawarannya kamu. Agaknya di situ tuh dia bisa bilang, aku nggak bisa nih terima yang kayak gini tuh, nggak bisa gitu ya, nggak bisa di sana.
sempet sih ada kayak kepikiran mau menyerah aja gitu ya dengan hubungan kalian gitu ya. Kayak yang udah deh aku menjauh aja, aku pergi aja gitu ya. Sempet ada di sana. Hanya saja ternyata seseorang ini tuh kayak merasa belum selesai gitu loh. Ada masih ganjelan-ganjelan yang bikin dia kok kayak ketarik balik sama kamu gitu ya. Kok kayak mau coba-coba lagi dengan dirimu gitu-gitu ya. Namun seseorang ini tuh mungkin ya nggak pakai ekspektasi yang macem-macem lagi sama kamu gitu ya. Jadi ya menerima tawaran kamu hanya sebatas persahabatan, mungkin dia antara menolak sama tertarik juga gitu ya. Jadi berganti-gantian di situ, berganti-gantian dalam dirinya si seseorang ini mau terima hanya sebatas persahabatan saja atau kayak gimana nih? Karena sudah terlanjur gitu loh, sudah terlanjur ada kamu di beberapa waktu ini dalam hari-harinya dia, dalam hidupnya dia gitu ya. Dan ya jangan-jangan dia juga melihat kualitas dari dirimu gitu ya. Kamu penyayang, kamu ya baik gitu ya, ya kamu pedulian gitu ya. Ya kamu mungkin juga cantik, sisi keibuan atau sisi kebapaan menonjol banget dari karakternya kamu. Kayak gitu ya, kamu kok kayak kalau ngomong bisa bikin hati adem, nyes gitu-gitu ya. Adalah pertimbangan-pertimbangan positif dari si seseorang ini terhadap dirimu. Jadi kayak yang pengen hal itu tuh masih bisa dia nikmati, masih bisa dia dapatkan lagi gitu ya. Nah di sana jadi kayak mau mengambil itu dari dirimu, tetapi juga sekaligus kok kayak kok ini aku dijatah sih, kok hanya bagiannya cuma sampai segini aja sih gitu ya. Nah di sana jadi kayak ngerasa tidak puas gitu loh. Namun ya mungkin untuk sementara ada kompromi di sana, ya udahlah, tidak puas nggak apa-apa gitu ya, tapi asalkan dapet lah gitu ya, nggak dapet rengginang utuhnya gitu ya. Sisa-sisa pecahan rengginangnya pun yo jadilah. Untuk sementara begitu dulu ya si seseorang ini gitu. Dan ya memang juga kalau mau nyari pengganti kamu, ini tuh bisa dia kayaknya mau nyari yang kayak kamu, tapi cuman yang versi lebih all in lagi sama dia, lebih kok kayak total lagi sama dia gitu ya. Dan jadi kayak kamu ya, kamu jadi kayak tolak ukur gitu loh bagi seseorang ini. Ini nih idealnya pacar, idealnya pacar ya kayak Scorpio ini gitu ya. Dan ya untuk mencari kayak kamu agaknya berat pasti ya. Soalnya kamu kan otentik ya. Satu dunia ini semua isi-isinya itu tuh kan otentik ya. Yang mirip ada, tapi serupa persis sama, enggak ada. Enggak akan ada. Gitu ya kan. Plek ketiplek kayak kamu ya enggak bisa. Tanggal lahirnya boleh sama, jam lahirnya boleh sama gitu ya. Tapi tentu karakternya bisa aja berbeda gitu ya. Di sana nggak mungkin sama. Oke, sama-sama punya tai lalat di wajah gitu ya, tapi kamu di pipi kiri, yang lain di pipi kanan misalnya ya, atau kayak geser 1 inci gitu ya, sama-sama di pipi kanan tai lalatnya, tapi geser 1 inci ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi kalau mau cari yang kayak kamu ya susah gitu. Makanya di situ tuh dia juga kayak ya udah deh aku deket, ya udahlah aku terima aja lah dulu apa adanya tawaran Scorpio ini tuh, aku terima aja lah dulu, pada ndak dapet gitu ya, pada ndak ada gitu loh ya, mau dicari-cari juga di luar sana, nyarinya kemana juga gitu ya di sana. Dan ya untuk sementara ini tuh kayak ya udahlah ini fair aja lah ini ya, inilah mungkin yang udah terbaik, padahal kalau mau lihat di situ tuh masih kayak nolak gitu loh ya, masih kayak nolak. Kalau kamu mantap dan yakin dengan pilihannya kamu, yaitu hanya menawarkan ya udah kita teman tapi mesra, atau kita hanya teman biasa, sahabatan aja, rekan kerja aja, kamu udah mantap dan yakin, hampir-hampir di situ tuh tidak ada keraguan-raguan kamu. Namun seseorang ini
dia masih ya udahlah kompromi aja lah dulu gitu ya. Nah jadi kalau kamu lihat misalnya sempat beberapa saat, beberapa waktu kayak dia ini tuh berusaha ngedeketin kamu gitu ya, memang mari lihat kamu terima, tetapi tadi lagi-lagi porsinya dia itu tuh terbatas banget. Jadi dia nggak mau kamu berikan waktumu katakanlah 24 jam gitu ya. Kamu juga nggak maksain dirimu, misalnya kalau dia ngajak ketemu, jika kamu lebih kayak butuhnya itu tuh istirahat, kamu akan tolak gitu-gitu ya. Dan ya seseorang ini tuh bisa maklum ndak maklum juga gitu loh ya, maklum ndak maklum juga. Nah, namun di sini bisa bercampur dengan agaknya masuk ego di sana ya. Maksudnya nanti orang ini bisa kayak kepikiran, apa sih Scorpio ini? Aku udah ngajak dia ketemu 100 kali, tapi kok diiyakan cuma 2 kali gitu ya. Wah nggak adil nih, nggak bener juga ini kayak gini gitu ya. Wah, jadi ada di situ tuh kalau dia berupaya, dia diganjar dengan harga yang sesuai dengan tolak ukurnya dia. Jadi dia itu bisa kayak kepikiran gimana ya caranya biar setiap aku ajak jalan Scorpio-nya mau gitu. Setiap aku chatting dianya sigap menjawab gitu. Ada itu kepikiran ke sana. Gimana ya caranya ini tuh seperti apa ya? Kepikiran-kepikiran di situ. Tapi ya tentu saja dia kali ini tuh dia datang yang oke, Scorpio nggak cinta sama aku, dia ternyata nggak sayang sama aku lah, buktinya dia nggak mau serius sama aku gitu ya. Buktinya dia hanya menawarkan sebagai rekan kerja aja dan sebagainya ke aku gitu ya. Ya udah, aku juga jangan pakai perasaan-perasaan cinta-cintaan sama Scorpio ini. Ya udah, aku contoh aja dia gimana dianya berlaku ke aku, ya begitu. Dia kan perlakuannya bukan perlakuan cinta sebagai kekasih gitu. Ya udah, aku juga belajarlah seperti itu dari Scorpio ini gitu loh ya di sana. Mari nampak memang hubungan kamu Scorpio dengan seseorang ini bisa merupakan sedikit ya masuk ke ranah spiritual ya. Nanti hubungannya kamu dengan si seseorang ini tuh bisa menjadi penciptaan karma baru ya bagi dirinya. Jadi dia sadar nggak sadar, dia sedang menanam buah karma di sini. Mari nggak bisa bilang ini tuh buah karma baik kah atau buah karma buruk kah untuk dirinya. Tapi yang jelasnya di sini ada energi karma gitu ya. Di sana. Jadi ya dia lagi belajar gitu ya, menjadi kreator bagi hidupnya dia. Jadi dia ini tuh sadar nggak sadar sedang memainkan peran menentukan jalan nasibnya dia gitu ya, melalui berhubungan dengan kamu. Mana tahu di sini ada pasangan Scorpio ya yang merasa bacaan ini tuh resonate. Kalau boleh saran, kamu hati-hati ya. Negatif pikiran itu tuh patut untuk kamu amati ya. Negatif perasaan tidak ada salahnya untuk kamu pantau terus gitu. Kepleset kamu jadi bisa berkarma buruk nih gitu ya. Kamu bisa membentuk karma buruknya kamu gitu loh. Seolah-olah kamu sedang mengambil kemenangan, keuntungan dan sebagainya dari Scorpio. Tapi sebenarnya itu tuh hanya penciptaan karma buruk yang bisa kamu alami segera gitu. Karena ini tuh mari lihat ada kayak percepatan karma ya. Misalnya begini, hati-hati kamu ya. Ini tuh bukan hanya soal di urusan asmara, tapi juga di semua sektor kehidupannya kamu. Misalnya, kamu mau buat curang ya. Ini contoh aja ya kawan. Kamu buat curang, ini bukan milikmu, katakan begitu. Terus kamu ambil. Ya, kamu ambil diam-diam. Berapa harga ini? Gitu ya. Katakanlah mungkin ini tuh harganya Rp3.000. Nanti kamu bisa akan kehilangan
Rp3.000 atau Rp6.000 atau Rp9.000 kayak gitu ya. Kamu punya niatan cubit Scorpio gitu ya, nanti kamu juga bakalan kecubit nih. Cubitnya ya sama sakitnya gitu loh, dengan energi yang kamu berikan. Nah, di sana ya. Jadi mungkin 2025 ini untuk beberapa pasangan Scorpio, ya ini kalau buat baik, cepet. Nggak usah nunggu-nunggu kayak pada kehidupan selanjutnya. Nggak usah nunggu-nunggu reinkarnasi gitu ya. Langsung tunai. Katakan kamu ya diambil ya, atau diberikan, diberikan sesuai dengan apa yang kamu berikan dalam hidupnya kamu. Kamu akan diberikan sesuai dengan apa yang kamu berikan dalam hidupnya kamu. Gitu ya, mana tahu ada ini pasangan Scorpio yang lagi lihat video yang ngerasa cocok gitu ya. Ini mungkin bisa jadi panduan hidupnya kamu. Jadi ibaratnya gini, wah aku sedekah aja lah gitu ya. Tapi tulus loh ya, bukan soal transaksi dengan semesta, transaksi dengan Tuhan. Tumbuh-tumbuhkan aja lah kebaikan-kebaikan dalam dirimu. Soalnya kebaikan itu akan langsung dibayar cash ya, dibayar tunai ke dirimu gitu ya. Nah di sana. Jadi itu kalau mari lihat energi dari pasangannya Scorpio di sini, seperti yang tidak bisa sesungguhnya menerima tawaran Scorpio, tapi juga eman-eman kalau tidak diterima gitu ya. Dan kemudian ketika menerima itu, ya ketika mencoba terkoneksi dengan Scorpio itu, datang di situ tuh, tumbuh di situ tuh rasa ingin lebih lagi gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Virgo, berikut ada Taurus, berikut ada energi dari Cancer, energi Libra hadir, berikut ada energi Cancer lagi, energi dari Pisces, energi dari Capricorn, energi Gemini, Libra, dan Aquarius menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik. Itu aja mungkin yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.